jemaat terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari sama-sama kita mau menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur seberapapun kita ada di tempat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun Kau ada menguatkan setiap kami, menopang setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ada pengharapan yang Tuhan berikan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau sebab kami kagum akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Mari saudara kita sama-sama menyembah Tuhan. Kau Allah yang
kuat untuk berdiri semua? Mari kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian Dia Lahir untuk kami. Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ku percaya
buka hati kami buka telinga kami untuk kami mendengar pesan Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu rindu untuk menuntun setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang selalu rindu untuk mencurahkan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih membahas tentang Immanuel, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa tema ini tidak kebetulan ya. PGI dari pusat memberikan tema ini buat seluruh gereja Tuhan. Saya melihat teman-teman saya dari semua denominasi yang lain, mereka juga punya tema yang sama ya. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saya tahu ini begitu penting, apalagi di hari-hari seperti ini. Kita harus memahami dan mengalami. Bukan cuma kita ini sekedar menyanyikan atau sekedar tahu. Sering kali kita mendengar Immanuel, Immanuel. Tapi di Natal kali ini benar-benar pesan Tuhan ini harus kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan perayaan ya, bukan kemegahan Natal kita. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami arti Natal itu yang sesungguhnya. Apalagi kita ada di penghujung tahun, kita ada di minggu terakhir. Minggu terakhir di tahun 2020, kita akan masuk di tahun 2021. Biar hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk tahun 2021 dan persiapan yang terbaik adalah dalam hadirat Tuhan. Amin. Persiapan yang terbaik adalah kita duduk diam, kita mendengar pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Saya sekaligus umumkan untuk ibadah tutup tahun kita tanggal 31 Desember nanti ditiadakan. Ya sebenarnya pertama kita punya rencana untuk kita ada ibadah jam 10 malam. Tapi karena ada surat edaran, surat larangan, jadi kita ambil kebijakan untuk kita meniadakan dan kita akan alihkan itu di tanggal 3 Januari 2021. Nah, pakailah kesempatan nanti malam tutup tahun di keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Kita menyembah Tuhan, kita berkumpul dengan keluarga, kita mendengar pesan Tuhan. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan secara khusus buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buat pribadi kita juga buat keluarga kita. Saling mendoakan bersama-sama supaya kita semua tetap kuat di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi. Mari kita lihat ayat ini, Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini lanjutan dari khotbah kemarin ya Bapak Gembala. Dari ayat-ayat ini saya mau kita belajar tiga hal yang sederhana, tiga hal yang simpel. Tapi itu kita harus pahami dan kita alami di hari-hari ini. Yang pertama, kelahirannya itu membuktikan kasihnya. Tidak diragukan lagi, satu-satunya motivasi, satu-satunya dasar mengapa Tuhan itu lahir ke dunia, itu hanya karena kasihnya buat setiap kita. Amin. Dalam Yohanes 3 ayat ke-16, ayat favorit ya, ayat hafalan kita dikatakan, karena begitu besar, ada penekanan, karena begitu besar, bukan hanya karena besar, bukan hanya karena kasih Allah, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, di awal kalimat itu menjelaskan alasan yang penting, alasan yang terutama, alasan yang mendasar mengapa Yesus itu harus datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Tuhan tidak mau kita cuma sekedar tahu kasih Tuhan atau tahu Tuhan mengasihi saya,
Tapi kita mau, tapi Tuhan mau kita itu mengalami. Ya, saudara, Natal merupakan bukti sempurnanya kasih Allah. Bukti sempurnanya kasih Tuhan bagi dunia ini, bagi setiap kita, umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara tahu dari awal Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tuh menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa diciptakan serupa dan diciptakan segambar dengan Tuhan? Diciptakan selevel. Supaya apa? Supaya nyambung, saudara. Supaya connect. Ya, saudara pernah mengalami saudara bertemu dengan satu orang yang kepribadiannya hampir sama dengan saudara, ya, bahkan satu kampung dengan saudara, ya, satu logat dengan saudara, sama. Waktu saudara ketemu, saudara tahu, saudara itu langsung nyambung, ya, saudara itu langsung connect gitu, bisa ngobrol berjam-jam, bisa menikmati waktu-waktu untuk ngobrol. Karena apa? Karena sama, nyambung. Begitupun dengan Tuhan, kita harus tahu kerinduan hatinya dengan penuh cinta Dia menciptakan manusia, diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa intim dengan manusia. Supaya Tuhan bisa menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan manusia. Supaya Tuhan itu memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang akrab dengan ciptaannya, yaitu kita. Malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, tapi kita diciptakan serupa dan segambar. Karena apa? Tuhan tuh rindu bergaul karib. Tuhan tuh rindu dekat, memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, ya, manusia harus terpisah jauh dari Tuhan. Tuhan kehilangan manusia. Dan saudara pelajari di Alkitab, Tuhan selalu mencari cara untuk Dia bisa dekat lagi dengan manusia. Tuhan selalu berbicara. Dan saudara kalau belajar di firman Tuhan, dari generasi ke generasi, Tuhan selalu mencari orang-orang yang meresponi kerinduan hati Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan selalu cari, saudara. Setiap generasi, saudara baca dalam perjanjian lama, saudara tahu ketika Tuhan mendapatkan Henok. Tuhan mendapatkan Henok, ditulis Henok itu bergaul karib dengan Allah. Betapa Tuhan itu senang, saudara. Sampai Henok itu diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Mungkin karena saking Tuhan itu senang, ya. Saking Tuhan itu mendapati ada satu orang itu yang mengerti gitu, yang mengerti hatinya, yang meresponi kerinduan hati Tuhan untuk selalu bersekutu dengan manusia. Tuhan itu rindu selalu bersekutu dengan manusia. Dia selalu mencari dari generasi ke generasi, bahkan sampai hari ini Tuhan mencari di antara kita orang-orang yang mau meresponi kerinduan hatinya untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menyerah dengan kita. Dia tidak kehilangan cara, saudara. Dia nggak mau kehilangan kita. Dia tahu Yesus Kristus harus lahir ke dunia. Hanya itu satu-satunya jalan. Hanya itu satu-satunya bagaimana Dia bisa memulihkan hubungan yang rusak, memulihkan hubungan yang hancur karena dosa. Hanya dengan cara Yesus Kristus harus lahir ke dunia. Yesus Kristus harus datang untuk menyelamatkan umatnya. Tidak ada cara yang lain. Itu bukti kasih-Nya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Saya nggak akan berlama-lama di sini. Lalu yang kedua, kelahirannya itu membuktikan kehadirannya. Kelahirannya itu membuktikan Dia itu Allah yang mau hadir. Ya, Dia bukan Allah yang jauh, Dia bukan Allah yang cuek, Dia bukan Allah yang nggak peduli, Dia bukan Allah yang lupa. Selama kurang lebih 400 tahun Dia tidak berbicara kepada Israel waktu itu. Tuhan nggak dapat menahan hatinya, memutuskan Yesus Kristus harus hadir. Dia Allah yang mau hadir, Dia Allah yang mau melawat umatnya. Saudara buka dalam Lukas pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-67 sampai 68,
ini adalah nyanyian pujian Sakaria setelah Yohanes lahir, ya. Sakaria bersukacita dan dia memuji Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus dikatakan, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan seterusnya. Dikatakan Sakaria ini bersukacita juga atas kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia berkatakan Allah itu melawat. Arti kata melawat, saudara, itu bukan hanya datang lalu pergi. Ya, tapi arti kata melawat itu datang, berkunjung, dan memberi pertolongan. Bukan hanya datang, mampir, lalu dia pergi. Tapi dia datang, berkunjung, memberi pertolongan. Artinya ada tindakan dan ada dampak yang dihasilkan dari kunjungan itu. Itu artinya melawat. Melalui Yesus Kristus datang ke dunia, ya, Sakaria itu melihat bahwa itu sebagai salah satu bentuk lawatan. Tuhan Allah itu melawat umatnya. Tuhan Allah itu menyatakan kehadirannya itu nyata. Karena dia itu mau, Tuhan itu mau kita merasakan kehadiran Tuhan itu nyata. Kenapa? Karena kehadirannya itu begitu penting. Saya tulis di sini, saudara, the best expressions of God's love is not His presence but His presence. Ya, ekspresi terbaik dari kasih Tuhan itu bukan hadiah, bukan berkat-berkatnya, bukan pertolongannya, tapi ekspresi kasih yang terbaik dari Tuhan adalah kehadirannya. Saya ingat waktu gedung gereja ini baru jadi, saudara, ya. Sebelum itu ibu gembala saya yang di Blora berkata, Vin, besok kalau gedung gereja yang jadi, tante dikasih tahu ya, dia bilang ya. Tapi waktu itu saya merasa, aduh sungkan, karena ibu gembala pasti kan sibuk, ya, ibu gembala pasti repot, apalagi sudah ditinggal oleh suaminya waktu itu. Saya pikir nggak usah dikasih tahu, ya, nanti merepotkan tante. Tapi Pak Gembala ngomong, suami saya ngomong, kasih tahu. Ya, lalu saya cuma ngomong gini, tante, puji Tuhan, gedung gereja kami sudah selesai. Dia ngomong, oh mana fotonya Vinja? Aku mau lihat, ya, aku mau lihat foto-fotonya. Saya kirim fotonya. Saya ngomong, besok ini ada ibadah ucapan syukur tante. Saya nggak minta, saudara, tapi dia bilang, tante akan datang. Dia bilang, tante nanti akan datang. Lalu dia bilang, Vinca mau dibawain apa dari Blora? Ya, Vinca mau dibawain apa dari Blora? Kangen makanan apa? Karena saya kecil lahir di Blora, besar di Blora. Saya ngomong, nggak usah tante, nggak usah. Tante datang aja, tante hadir aja. Saya sudah senang, gak usah bawa apa-apa, tante hadir aja. Kehadiran tante itu sudah merupakan satu sukacita yang besar. Dia ngomong gak apa-apa, tante akan datang. Saudara tahu ya, ibu gembala Blora datang sore, malam langsung pulang, saudara, gak nginep. Saya tahu dia begitu capek, tapi dia meluangkan waktu, dia mau hadir. Dan saya merasa begitu dikasihi, saudara. Dia memang bawa oleh-oleh, bawa macam-macam, tapi kehadirannya membuat saya merasa sangat-sangat dikasihi. Beberapa minggu yang lalu anak rohani kami juga mengalami kehilangan, ya, mamahnya, ibunya, saudara. Lalu hari itu hari yang sibuk juga buat kami, karena besoknya ada pemberkatan pernikahan. Tapi kami berdua memutuskan kami harus ke Rembang. Support terbaik kami bukan waktu kami transfer uang, waktu kami kasih dia hadiah, tapi kehadiran kami. Waktu kami hadir, ya, dari Jatibarang, kami jam 3 sore putuskan kita harus ke Rembang. Kami hadir di sana memberikan support karena kami tahu hadiah yang terbaik adalah kehadiran orang yang dikasihi. Amin. Saudara, yang datang dalam hidup saudara itu bukan pemimpin saudara, bukan teman saudara, tapi Tuhan sendiri. Dia raja di atas segala raja, dia mau hadir, dia mau datang, saudara. Dia mau lahir ke dunia. Apakah saudara merasa tidak dikasihi dengan kehadirannya?
Saya waktu ibu gembala saya yang Blora itu datang, saudara, itu saya merasa sangat spesial, sangat dikasih. Begitupun dengan Bapak Ibu Gembala Rembang, waktu itu juga datang, ya, dengan rombongan. Saya merasa sangat dikasihi, saudara. Dia datang, mereka hadir, walaupun nggak nginep malam langsung pulang, tapi hadir, saudara. Kehadirannya itu sudah merupakan bentuk ekspresi kasih yang terdalam. Mereka nggak usah ngomong, aku tuh sayang sama kamu, aku tuh mengasihi kamu, enggak. Tapi waktu mereka itu hadir, saya sudah tahu, mereka mengasihi saya ada di hatinya. Mau berkorban untuk hadir jauh-jauh. Apalagi Tuhan kita, betul? Dia raja di atas segala raja, dia mau tinggalkan tahtanya, dia mau hadir, dia mau ada di tengah-tengah manusia. Itu merupakan salah satu bentuk terbaik, ekspresi terbaik dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Kehadirannya itu lebih penting daripada semua berkat-berkatnya. Amin. Kehadirannya, penyertaannya lebih penting dari semua pertolongannya. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, firman Tuhan berkata, ketika Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Apalagi di situasi yang seperti ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak hal yang tidak terduga itu terjadi. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita itu akan selalu indah, akan selalu langit, akan selalu biru. Enggak, saudara, tapi dia berjanji apa? Dia mau hadir dalam kehidupan kita. Dia hadir, dia mau peduli, dia ada, saudara. Tapi seringkali kita yang melupakan dia. Nah, yang ketiga, saudara, yang terakhir, kelahirannya itu membuktikan penyertaannya. Misi Tuhan waktu dia itu hadir ke dunia dengan nama Yesus, dikatakan tadi ya, Yesus, karena dia itu dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Tapi saudara jangan berhenti sampai di situ. Di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa ada nama selanjutnya, betul? Bukan hanya dikatakan dia itu Yesus, dia juru selamat, dia yang akan menyelamatkan umatnya. Tetapi saudara, dia adalah Immanuel. Jadi waktu Yesus lahir, misi yang pertama dia itu hadir untuk menyelamatkan umatnya dari dosanya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada misi selanjutnya, ada misi yang meneruskannya. Tuhan gak datang lahir, dia mati di kayu salib, lalu dia naik ke surga, lalu dia tinggalkan kita. Enggak, saudara, ternyata ada misi yang penting yang meneruskan itu, yaitu dia mau menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dia mau menyertai kita. Dia Allah yang hadir, bukan hanya hadir, tapi dia mau meneruskan misi itu. Meneruskan misi itu sampai pada kesudahannya. Karena Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan. Karena Tuhan tahu kita masih berjuang. Dan yang paling penting bukan hanya untuk kenyamanan kita, kebahagiaan kita, penyertaan Tuhan. Juga selalu membawa kita untuk melakukan tujuan Tuhan. Pertolongan, penyertaannya selalu membawa kita untuk kita melakukan tugas-tugas Tuhan. Kenapa, saudara? Saudara harus ingat, hidup kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Awalnya dari Dia, ujung-ujungnya Tuhan itu punya rencana juga, hidup kita juga untuk Dia. Karena itu dalam proses di tengah, saudara, dalam proses kehidupan kita, Tuhan mau terlibat. Karena apa? Ya karena hidup kita dari Dia, ujungnya juga untuk Dia. Karena itu Tuhan begitu peduli, Dia mau terlibat dalam setiap proses kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Dia mau mendampingi kita, Dia mau menolong kita, Dia mau hadir menuntun kita, mengarahkan jalan-jalan kita. Dan jangan juga lupa, Tuhan juga hadir menyertai kita, supaya kita bisa melakukan amanat agung Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan janji yang terakhir Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jangan lupa saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya untuk kesenangan kita saja, bukan hanya untuk supaya kita itu aman, supaya kita itu mengerti ya jalan-jalan Tuhan untuk kepentingan pribadi kita. Tapi kita juga harus tahu Tuhan punya tujuan menyertai kita, supaya kita mengerjakan amanat agung Tuhan, supaya kita mengerjakan tugas-tugas Tuhan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, ya Allah turut bekerja dalam
dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, Allah itu mau turut bekerja. Saudara lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu." Kapan, saudara? Sebentar? Selama-lamanya. Amin. Itu misi Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan itu nggak cuma mau berdiam, Tuhan nggak cuma mau datang lahir ke dunia lalu dia naik ke surga. Tapi misi Tuhan yang paling penting itu mau menyertai kita selama-lamanya. Di perjanjian lama, saudara, waktu Tuhan tuh mencari. Dia menemukan Henok, dia menemukan Daud, dia menemukan Nuh, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang bisa meresponi kerinduan hatinya. Oleh karena itu, Yesus Kristus harus hadir ke dunia, harus lahir menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa. Dan setelah itu masih ada misi selanjutnya, supaya Dia bisa diam di dalam kita. Karena apa? Ada kerinduan yang besar di hati Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Ada kerinduan yang besar di hatinya untuk selalu bersekutu dengan kita. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja di perjanjian lama, tapi sekarang Dia mau tinggal, Dia mau diam di dalam kita. Karena Tuhan rindu membangun hubungan yang indah dengan setiap kita. Amin, saudara. Saya berdoa biar firman yang sederhana ini mengingatkan kembali kepada kita arti Natal yang sesungguhnya. Dia hadir dan Dia mau tinggal di dalam kita, bahkan menyertai kita untuk selama-lamanya. Dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab apa? Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji penyertaan Tuhan, saudara. Janji penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan berkata, aku menyertai engkau selama-lamanya. Kalau saudara tahu kerinduan hati Tuhan, saudara tangkap kerinduan hati Tuhan untuk Dia selalu rindu bersekutu dengan kita. Saudara bisa baca di dalam Yohanes, doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum Dia itu naik ke surga. Yohanes 17. Nanti saudara bisa baca di rumah ya, satu pasal ini. Ini merupakan kerinduan hati Tuhan. Ini doanya Tuhan Yesus, saudara. Saudara bisa belajar, ini doanya Tuhan Yesus sendiri. Apakah Tuhan Yesus berdoa? Iya, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berbicara kepada Bapanya. Kita akan lihat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Karena Dia ini, Yesus akan naik ke surga. Ya, Tuhan berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya, Tuhan berkata, aku sebentar lagi mau pergi, aku sudah enggak di dunia lagi, tapi mereka masih ada, mereka masih tinggal di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Lihat, ini doa Yesus untuk murid-muridnya, juga untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan berdoa kepada Bapa, pelihara ya Tuhan mereka yang masih tinggal dalam dunia. Ayat 12, selama aku bersama mereka, ya selama aku tuh menyertai mereka waktu masih dalam tubuh jasmani, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Luar biasa, saudara ya. Tuhan Yesus berkata, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa,
selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi apa saudara? Supaya engkau Bapa, engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Perhatikan ayat 23. Aku di dalam mereka. Ini Tuhan Yesus masih ada secara fisik, ya, tubuh jasmani. Tapi Tuhan ngomong, aku di dalam mereka. Kerinduan hatinya begitu besar untuk dia menyertai murid-muridnya, untuk ada bersama murid-muridnya. Dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa apa? Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya, ini kerinduan hati Tuhan, ini hati Tuhan, aku mau supaya dimanapun dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Sudah lihat kerinduan hati Tuhan? Dimanapun Tuhan berada, Tuhan tuh mau kita juga berada bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, dia harus diam di dalam kita supaya dia ada bersama-sama terus dengan kita, saudara. Dia mau tinggal di dalam kita. Karena dia rindu dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara tahu kalau saudara baca doanya Yesus ini, ya ampun, ini satu cuma ungkapan-ungkapan kerinduan aku tuh di dalam mereka, pelihara mereka, jaga mereka, Tuhan, Bapa, dia berdoa karena dia mau tinggalkan murid-muridnya. Saudara, tangkap hati Tuhan, tangkap kerinduannya untuk selalu bersekutu dengan kita. Mari hari-hari ini ada waktu sebelum kita masuk tahun 2021. Gunakan banyak waktu saudara untuk saudara berdiam diri. Menikmati waktu-waktu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa ke gereja dalam ibadah tutup tahun, nggak apa-apa, saudara di rumah, saudara menikmati waktu berdiam diri bersama dengan Tuhan. Nikmati. Ya, kalau saudara hari-hari ini mungkin mulai jauh, terlalu sibuk dengan banyak hal, sehingga saudara nggak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Mari responi hati Tuhan, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau nyanyikan pujian ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama, umat Tuhan. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdian
pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dari awal kita pujikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan sendiri, mari katakan sungguh besar Dia memandang kita sungguh indah. Dia memikirkan kita, dia mencari cara
Dia mencari kita, kita yang jauh. Tuhan datang melawat kita. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Kita mungkin belum mengerti, kita nggak bisa mengerti. Biar pagi hari ini kita mengalami kasih-Nya. Sungguh besar, sungguh besar. Kau berkorban Tuhan, Kau mau hadir, Kau mau datang ke dunia demi setiap kami, demi Engkau mau memulihkan hubungan-Mu dengan kami Tuhan. Kau rindu kepada kami. Sungguh besar, sungguh indah. Kau memikirkan kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Kami berharga bagi-Mu Tuhan. Selagi bagiku, oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Mari datang kepada Bapa-Mu. Mari berbicara kepada Bapa-Mu. Dia rindu. Dia rindu kepada kita. Dia rindu berbicara kepada kita. Dia rindu bersekutu dengan kita. Dia rindu membangun hubungan yang karib dengan kita. Mari curahkan isi hati-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Mari nyatakan cinta-Mu kepada Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kau begitu baik. Kau mau datang sendiri ke dunia ini. Pertama kami merasa sangat dikasihi. Pertama kami merasa sangat spesial karena Tuhan sendiri yang mau hadir. Bukan pemimpin rohani kami, bukan sahabat kami, tapi Tuhan sendiri yang mau hadir. Allah sendiri yang mau hadir dalam hidup kami. Terima kasih. Kehadiran-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Kehadiran-Mu begitu berharga buat kami. Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau nyata dalam hidup kami. Kami bisa merasakan Engkau ada dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Engkau menggandeng tangan kami, Engkau memeluk kami, Engkau menopang kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak ya Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau mengalami beban berat. Mungkin hari-hari ini kau merasa seperti engkau terjatuh dan engkau sulit untuk bangkit. Kau sulit untuk bangun lagi. Mungkin tidak ada orang di sekitarmu yang memperhatikan engkau, yang tahu apa yang menjadi kesulitanmu.
pagi hari ini dia mau sadarkan kita. Dia ada, dia peduli, dia hadir, dia nyata. Dia menyertai kita. Bahkan dia ada di dalam kita, dia ada. Jangan lupakan Tuhan yang sudah ada di dalammu. Ajak dia berbicara. Libatkan dia dalam semua aktivitasmu. Tanya kepada Tuhan, apa yang hendak engkau lakukan? Tanya pada Tuhan, apa pendapat Tuhan? Apa rencana Tuhan? Tanya kepada Tuhan, apa Tuhan isi hatimu? Apa kehendakmu dalam hidupku Tuhan? Mari saudara nikmati kembali hubunganmu dengan Tuhan. Sudah lama mungkin hatimu sudah dingin, hatimu sudah tawar. Mungkin ada di antara kita yang meragukan kasih-Nya. Apa Tuhan mengasihi aku? Apa Tuhan sayang kepadaku? Dan biar di Natal tahun ini, hatimu kembali dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dia pribadi yang hangat, saudara. Dia penuh dengan cinta. Lebih dari orang yang mencintai kita. Orang yang paling mencintai kita sekalipun bisa mengecewakan kita. Tapi dia lebih dari orang itu. Bahkan cintanya tidak bisa kita mengerti. Cintanya ajaib. Cintanya luar biasa. Cintanya memuaskan kita. Mungkin ada di antara kita yang hatimu kosong. Jangan isi dengan yang lain. Isi dengan kasih Tuhan. Tuhan siap menyegarkan hatimu kembali. Tuhan siap membuka tangannya, memeluk engkau. Mari rasakan cinta Tuhan. Engkau begitu dikasihi, engkau begitu spesial, engkau begitu berharga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti doa Paulus kepada jemaat Efesus. Hamba-Mu berdoa supaya umat-Mu dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Biar doa ini juga menjadi doa setiap kami, setiap hari. Agar kami bisa memahami. Engkau menciptakan kami punya perasaan. Supaya kami bisa meresponi kasih Tuhan. Kami tidak diciptakan seperti robot yang gak punya perasaan. Tapi Tuhan ciptakan kami dengan pikiran, perasaan, kehendak. Supaya kami bisa meresponi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Meteraikan firman-Mu yang sederhana ini, Kau terus menjelaskan dan kami mengalami dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami yang mengalami, tapi kami tahu ada satu tugas yang besar juga untuk kami menyatakan Allah Immanuel itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Setiap orang bisa melihat Yesus di dalam kami. Setiap orang bisa melihat kasih Tuhan di dalam kami, Tuhan. Tolong setiap kami, karena kami tahu penyertaan Tuhan bukan hanya membuat kami bahagia untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi penyertaan Tuhan memampukan kami untuk kami melakukan tugas kami, untuk kami bangkit menjadi terang, sebab terang Tuhan sudah datang, kemuliaan Tuhan sudah terbit atas hidup kami. Tolong setiap kami bangkitkan umat-Mu Tuhan, untuk kami masuk
masuk tahun 2021 dengan hati Tuhan, dengan mata Tuhan, dengan tangannya Tuhan, dengan kakinya Tuhan, untuk kami pergi melakukan amanat agung Tuhan, memberitakan kabar baik kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus mengampuni mereka, bahwa Tuhan Yesus hadir mau menyelamatkan hidup mereka. Pakai setiap kami untuk kami menyatakan Allah Immanuel itu kepada dunia ini, kepada kota Jatibarang, kota Brebes dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami pulang dengan pesan Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan mau hadir dalam hidup kami, dan Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami mau bangkit menyatakan Allah Immanuel itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami terima hati yang mengasihi Tuhan. Kami terima hati yang meresponi kasih Tuhan. Kami terima hati yang mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Kami terima semua berkat rohani yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Kami juga terima berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, yang melampaui segala masalah tekanan hidup kami. Kami terima semuanya Tuhan, karena Engkau yang sudah menyiapkannya buat kami. Terima kasih Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan kami alami setiap hari dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan nyata atas hidup kami. Kau menyertai kami dalam perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.